Halo dan selamat datang di channel MUZ. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mengeklik video ini. Hari ini kita akan membandingkan dua motor dari satu pabrik yang sama, dari satu merek yang sama, dengan tujuan mencari mana sih yang lebih baik kalau misalkan kita mencari sebuah motor yang dengan tujuan akan kita gunakan untuk touring atau perjalanan jauh. Nah, di sini kita akan memposisikan jika kita mempunyai uang yang cukup, maksudnya nggak berlebih ya, maksudnya kita punya uang yang pas-pasan, terus mencari sebuah motor yang akan kita gunakan untuk touring atau perjalanan jarak jauh. Nah, seperti yang ada di judul, yaitu mau pilih mana nih? Pilih Honda CB150R di modif touring atau Honda CB150X. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan membandingkan dulu secara spesifikasinya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membandingkan dalam spesifikasi mesin. Nah, seperti yang kita tahu, dua motor ini tuh menggunakan mesin yang sebenarnya sama, cuma mungkin ada perbedaan sedikit di settingannya. Nah, untuk spesifikasi mesinnya nanti akan saya tampilkan di video, jadi kalian tinggal menyimak saja. Kalau misalkan terlalu cepat, nanti kalian bisa pause video ini. Nah, setelah kita melihat dari spesifikasinya yang mungkin sudah saya tampilkan di video, dapat disimpulkan ada perbedaan pada mesin, hanya terdapat pada daya maksimumnya. Yaitu pada CB150R itu 12,4 kilowatt dalam RPM 9000. Sedangkan untuk CB150X yaitu 11,5 kilowatt pada RPM 9000. Nah, kedua motor ini mempunyai power yang punya selisih ya. Selisihnya kurang lebih adalah 0,9 kilowatt. Mungkin angkanya terlihat kecil, cuma waktu digunakan mungkin akan terasa. Nah, karena mesinnya masih sama, ada kemungkinan dari saya, eee, terdapat perbedaan pada settingan ECU. Namun, jika itu benar, berarti akan ada perbedaan efisiensi bahan bakar pada kedua motor tersebut. Jadi, salah satu ada yang lebih boros dan salah satu ada yang lebih irit. Kalau dari yang saya lihat, sepertinya mungkin CB150R itu lebih boros daripada CB150X. Kenapa? Ya kita logika saja kalau misalkan dayanya lebih gede, pasti konsumsi BBM-nya juga lebih banyak. Dan masuk akal jika CB150X itu lebih irit dari CB150R, karena CB150X itu digunakan untuk touring perjalanan jarak jauh, yang kita sangat butuh banget kendaraan yang irit dan bertenaga. Oke, setelah mesin, kita akan lanjutkan pada bagian rangka dan suspensi. Nah, nanti spesifikasinya akan saya tampilkan juga di video. Mungkin sekarang sudah tampil di depan ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan. Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan tinggi jok pada kedua motor tersebut. Yang kedua perbedaan ini akan kita bahas pada part yang selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah rangka dan suspensi, kita membahas dimensi dan berat. Sudah tampil ya di video ya. Nah, setelah melihat dimensi dan berat, kita bisa lihat nih di sini, terlihat pada data tersebut terdapat perbedaan tinggi jok pada kedua motor tersebut. Yaitu tinggi jok pada CB150X lebih tinggi 20 mm atau setara 2 cm dibandingkan CB150R. Namun ternyata terdapat perbedaan yang lain, yaitu pada bagian jarak sumbu roda itu ada selisih 17 mm atau 1,7 cm lebih panjang punya CB150X, dan jarak terendah
ke tanah juga ada selisih 17 mm. Lebih tinggi punya CB150X. Dan beratnya juga ada selisih, yaitu selisih 4 kilogram. Ya bisa kita bandingkan ya untuk beratnya ya. Mungkin terlihat angka yang kecil 4 kilogram, cuma ini akan terasa banget. Mungkin kalau kalian pernah mengalami motor kalian tambah bobot, seperti kalian menambahkan bracket motor, menambahkan bodi, atau menambahkan seperti crash bar dan lain-lain. Itu akan berasa banget. Seperti crash bar aja yang bobotnya cuma mungkin sekitar 5 kilo, akan terasa banget beratnya waktu jalan dibandingkan dengan yang tidak pakai. Nah, kesimpulannya perbedaan jok motor tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan ukuran shock, terutama shock depan yang USD-nya itu. Hal ini terlihat pada jarak sumbu roda pada CB150X yang juga lebih panjang dari CB150R. Selain itu, Honda CB150X kemungkinan besar akan lebih lamban karena perbedaan motor tersebut. Padahal mesin masih sama seperti CB150R. Ditambah ternyata kedua motor tersebut memiliki ukuran gearset yang sama. Hal ini telah dijelaskan langsung oleh Pak Endro Sutarno selaku Technical Service Division di AHM. Nah, karena berat CB150X itu lebih berat dari CB150R, pasti akan terasa ya waktu jalan ya, apalagi ukuran gearnya sama. Nah, di sini saya ada sedikit saran untuk para pengguna CB150X. Akan lebih baik jika ukuran gearnya, terutama yang di belakang, itu ditambah 1T atau satu mata. Jadi, untuk ukuran gear set yang orinya itu kan kalau tidak salah pada gear depan itu ukuran 15T atau 15 mata, lalu pada bagian belakang itu 46T atau 46 mata. Nah, akan lebih baik jika gear yang belakang itu ditambah 1T aja, satu mata aja, jadi 15 per 47. Itu akan merubah rasio gearnya setidaknya hampir 10, 10, bukan 10 sih, sebenarnya 0,1 kalau tidak salah ya. Dan itu akan sangat berpengaruh ketika jalan, walaupun angkanya terlihat sedikit. Nah, setelah melihat spesifikasi tersebut, kita akan mulai untuk membahas harga. Untuk harga terbaru pada kedua motor tersebut, yaitu, nih yang pertama, Honda CB150R, harga yang terbaru itu 30.111.000 di OTR Jakarta. Mungkin di daerah lain akan ada perbedaan harga, entah mungkin selisih berapa ratus, tapi mudah-mudahan sih maksimal perbedaannya cuma 1 juta. Itu karena ada ongkos kirim lah, administrasi lah, dan lain-lain. Oke, untuk harga CB150X itu ada pada nilai 33.660.000 OTR Jakarta. Daerah lain pasti ada perbedaan harga. Nah, dari kedua motor ini ada selisih harga yaitu 3.549.000. Wow. Jadi dari CB150R yang kita tahu motornya itu motor nekat, dirubah menjadi CB150X yang itu bentuknya menjadi touring, itu senilai 3.549. Ya, mungkin paling banyak ada pada bodi ya, karena bodinya tuh gede banget yang di depan itu. Kalau untuk stang, visor, dan lain-lain sih mungkin nggak sampai segitu ya. Nah, sekarang kita mulai perbandingan. Pertanyaannya nih, bagaimana jika Honda CB150R kita buat touring sendiri? Nah, setelah itu, lebih baik beli yang mana? Honda CB150R yang kita modif menjadi touring atau langsung aja beli CB150X yang tinggal pakai? Ya sebenarnya nggak tinggal pakai sih, karena untuk bagian belakang tuh belum ada bracket untuk boxnya. Jadi kita harus menambah sendiri. Nah, untuk membandingkan hal tersebut, yang pertama yang akan kita lakukan adalah apa ya? Kalau kita mau modif motor ini menjadi touring kan kita harus beli
spare partnya dulu, harus beli part-part modifikasinya dulu. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa part yang dibutuhkan untuk memodif motor CB150R menjadi model touring seperti CB150X. Nah, perlu diingat, harga yang akan saya sebutkan di sini hanya harga perkiraan saja. Jadi mungkin di pasaran akan ada perbedaan harga entah 10.000, 100.000 dan lain-lain karena itu tergantung lokasi jualnya di mana, siapa yang jual dan bahan, merek dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita beli untuk membuat CB150R ini menjadi touring adalah stang fatbar. Nah, seperti yang kita tahu, CB150X itu punya stang yang lebih lebar daripada CB150R. Jadi untuk mengimbangi hal tersebut, CB150R harus mengganti stangnya menjadi stang fatbar atau stang yang lebih lebar lagi. Nah, untuk membeli stang fatbar ini diperlukan mahar, diperlukan duit, uang, senilai 125.000. Itu sudah dapat stang fatbar merek Protaper. Sudah dilengkapi dengan riser juga atau peninggi stang. Ini cukup murah sebenarnya untuk stang fatbar ya. Kita tahu Protaper itu udah terkenal, biasa digunakan untuk motor trail atau motor naked yang dimodif menjadi touring. Eh, ini dengan harga yang murah sudah mendapatkan kualitas yang lumayan bagus menurut saya. Ya mungkin masih ada kualitas yang lebih di atas itu, cuma ini sudah cukup banget, cukup bagus. Untuk selanjutnya, setelah stangnya dilebarkan, kita akan memanjangkan selang rem. Nah, kita akan membeli selang rem memerlukan mahar senilai 100.000 saja. Yaitu ada di Tokopedia kalau misalkan kalian mau cari. Ini sumbernya dari Tokopedia dengan merek Ride It. Saya menyarankan untuk selang rem ini, merek Ride It, karena banyak sekali yang menyetok selang rem yang panjang-panjang itu merek Ride It. Dan kualitasnya menurut saya sudah lumayan bagus. Jadi ya saya sarankan ini aja, karena saya juga pakai. Nah, setelah memanjangkan selang rem, kemudian kita akan memanjangkan kabel gas juga biar nggak ketarik-tarik. Untuk kabel gasnya itu memerlukan mahar senilai 150.000. Itu sumbernya dari Tokopedia dan kabel gas tersebut merek Tigrevo. Tigrevo. Ini yang ori ya. Kenapa mengambil punya Tigrevo? Karena setahu saya Tigrevo itu punya kabel gas yang lumayan panjang. Kalau selain ini, kalian juga bisa menggunakan selang kabel gas punya Vespa. Karena banyak juga motor-motor modif touring yang menggunakan kabel gas Vespa karena kabel gasnya juga lumayan panjang. Oke, setelah kita membahas tentang stang dan lain-lain pada bagian-bagiannya, kita akan mulai membahas visor karena untuk digunakan touring pasti kita memerlukan tameng. Ya kita tahulah seperti di CB150X juga kan ada visornya itu untuk pelindung supaya kita nggak terlalu kena angin, jadi nggak gampang masuk angin ya gitu ya. Nah untuk visor ini mungkin akan ada banyak banget perbedaan pada harganya. Cuma yang saya temukan di sini ini ada visor dengan harga 220.000. Ini sumbernya dari Tokopedia dan tanpa merek. Nah, ini harga visor ini itu tergantung banget ya. Saya juga pengalaman untuk membeli visor itu ternyata tergantung banget, tergantung siapa yang jual dan bahannya apa, warnanya apa, bentuknya seperti apa, di mana menjualnya itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi harga visor tersebut. Jadi kalau misalkan kalian menemukan visor dengan harga yang berbeda, ya jangan kaget. Nah, setelah membeli visor, kita memerlukan bracket nih untuk memasang visor tersebut. Nah, kemudian kita akan membeli bracket visor. Bracket visor pada Honda CB150R bisa dibeli dengan seharga 175.000. Ini sumbernya dari Tokopedia dan tanpa merek, tidak ada mereknya. Cuma dari yang saya lihat, walaupun ini tanpa merek,
bahannya sudah lumayan bagus, tebel, dan menurut saya awet karena apa ya, build quality-nya, kualitas pembuatannya tuh lumayan bagus. Bisa kelihatan ya dari foto aja udah kelihatan tuh tebel banget. Itu pun kalau tidak salah di bagian tengah tuh ada tempat untuk menaruh apa ya? Untuk tempat naruh GPS atau naruh HP. Nah itu kalau nggak salah di tengah itu ada tambahannya. Lalu setelah membahas visor, kemudian kita akan apa ya? Menyamakan tingginya dengan CB150R. Menyamakan tingginya antara CB150R dengan CB150X. Nah, seperti yang kita tahu, yang kita bahas sebelumnya, bahwa CB150X itu mempunyai tinggi jok yang lebih tinggi 2 cm dibandingkan CB150R. Dan kemungkinan itu dipengaruhi oleh panjang shock depan USD-nya itu berbeda, lebih panjang milik CB150X. Ini juga bisa kita lihat pada data yang tadi, terdapat perbedaan jarak sumbu roda antara sumbu ban depan dan ban belakang. Nah, saya menduga kenapa kok dia lebih panjang punya CB150X itu ya karena shock depannya itu memang lebih panjang daripada CB150R. Nah, untuk peninggi shock USD-nya ini, kalian bisa beli dengan harga 65.000. Sumbernya dari Shopee dan ini tanpa merek. Mungkin kalau kalian beli yang ada mereknya, harganya akan beda lagi. Nah, mungkin segitu saja untuk part-partnya. Mungkin kalau kalian butuh part-part yang lain bisa apa ya? Kalian tambahkan di kolom komentar. Mungkin bisa kita kalkulasi ulang lagi. Eh, dari yang part-part semua itu yang sudah saya sebutkan, sudah saya total dari stang fatbar sampai peninggi USD, yaitu totalnya adalah 835.000. Itu cuma untuk beli partnya doang ya. Ini belum termasuk ongkos kirim kalau kalian beli online dan belum termasuk ongkos pemasangannya. Tapi kalau kalian mau pasang sendiri ya itu malah gratis. Nah, lalu kita akan membahas lebih baik mana sih beli Honda CB150R yang kita modif touring aja atau langsung beli CB150X lalu ya tinggal pakai aja, mungkin tinggal ditambah bracket box yang di belakang. Nah, saya mempunyai perhitungan dari harga selisih harga kedua motor ini, lalu part-part yang dibutuhkan, total part-part yang dibutuhkan. Nah, itu dapat disimpulkan selisih harga motornya tadi kan 3.549 ya, 49.000. Nah, kita bayangkan kalau ongkos modif dari Honda CB150R ini untuk menjadi motor touring yaitu sekitar 1 juta. Walaupun kalau dari perhitungan saya tadi totalnya cuma 835.000. Ya, kita kalkulasi sendiri lah. Mungkin ditambah ongkos kirim, ditambah pemasangan itu ya katakanlah ini habis 1 juta. Nah, setelah kita modif 1 juta, ternyata masih ada selisih 2.549.000. Nah, selisih harga ini bisa untuk membeli bracket, bracket box, mau bracket tengah, bracket samping ya terserah. Bisa juga ditambah untuk membeli boxnya sekalian. Nah, ini eh, bisa kalian simpulkan sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian beli CB150X ya harganya sekian, kalau beli CB150R ya harganya sekian, ada selisihnya. Kalau terus selisihnya buat beli part-partnya ya habisnya sekian, kalian bisa kalkulasi sendiri ya. Lebih baik mana belinya. Tapi itu tetap tergantung kebutuhan kalian. Nah, selain untuk membeli bracket maupun boxnya, mungkin selisihnya lagi kalau misalkan masih sisa uangnya bisa untuk menambah ukuran gear pada belakang. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita modif motor ini menjadi motor touring, pasti bobotnya akan bertambah. Nah, biar mesinnya nggak terlalu berat, ya gedein aja gear belakangnya.
Mungkin akan mempengaruhi top speed-nya, mungkin top speed-nya akan berkurang, ya lumayan, nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Cuma, saya membayangkan gini loh, kita kan pengen motor touring. Motor touring itu ya nggak terlalu butuh-butuh banget lah untuk top speed ya. Yang penting kan kita nyaman, nggak terlalu berat, terus nggak terlalu boros, nggak terlalu menyusahkan lah di perjalanan jauh. Ya, menurut saya sih cuma lumayan worth it kalau misalkan yang tadinya motor kita itu terlalu berat karena kita tambah part-part untuk modif touring, setelah kita ganti gear menjadi lebih enteng waktu jalan. Ya itu lumayan membantu sih. Ya mungkin segitu saja, kalian bisa simpulkan sendiri. Kalau misalkan kalian punya tambahan, sanggahan, atau pertanyaan ya bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Ya mungkin cukup segitu saja dari saya, nanti kita akan lanjut di kolom komentar mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam.